Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengetahuan, pengalaman dari sejumlah akademisi yang ada di Politeknik Bosowa. Tak hanya itu saja, sejumlah mahasiswa hingga alumni pun turut membagikan pengalamannya yang ada di podcast Politeknik Bosowa. Oke. Sebelum kita melanjutkan, yang ada di depan saya saat ini sudah ada salah satu mahasiswa perpajakan dari Politeknik Bosowa, yaitu Aulia Rapida. Mari kita sapa-sapa dulu. Halo Aulia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana kabarnya Aulia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aulia puasa? Iya, Ya, Kak. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Nah, Aulia, kali ini podcast kita akan membahas tentang Pilmapres. Mungkin sebagian dari teman-teman di Politeknik Bosowa ini belum tahu apa sih itu Pilmapres. Jadi, Pilmapres ini adalah pilihan mahasiswa terbaik ya. Pilmapres berprestasi. Ya. Pilihan mahasiswa berprestasi. Oke, Aulia mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait pemilihan mahasiswa berprestasi. Silahkan. Oke, jadi Pilmapres ini adalah pemilihan mahasiswa berprestasi untuk Politeknik Bosowa, khususnya program studi perpajakan. Jadi, kegiatan ini dilakukan untuk mengapresiasi prestasi dari mahasiswa-mahasiswa, khususnya program studi perpajakan di Politeknik Bosowa. Jadi, untuk prosesnya, awalnya kita proses dulu di bagian seleksi program studi. Setelah itu kita ke bagian Politeknik Bosowa, baru kemudian regional, barulah nantinya ke tingkat nasional. Seperti itu. Jadi semua ada tahap-tahapnya ya? Iya, betul, Kak. Oke, sebelum Aulia ikut Pilmapres, ada proses seleksi dulu gak sih Aulia? Untuk proses seleksi sendiri, kami ada 3 kandidat. Jadi sebelumnya diproses dulu, mulai dari angkatan 8, 9, 10, kemudian terpilih 5, kemudian ada tes seleksi penulisan CV, kemudian untuk esai, dan kemudian ada bagian administrasi. Jadi dari 5 mahasiswa, kami terpilih 3 orang. Jadi masing-masing angkatan, mulai dari angkatan 8, 9, dan 10 memiliki 1 masing-masing perwakilan. Dan dan Aulia sendiri dari perwakilan angkatan berapa nih? Saya sendiri dari perwakilan angkatan 8, program studi perpajakan. Oke, nah teman-teman nih mungkin ada sedikit informasi nih ya. Aulia ini salah satu pemenang dari Pilmapres. Aulia juara 1 ya? Iya, Kak, alhamdulillah. Juara 1, alhamdulillah. Gimana nih Aulia rasanya nih sebagai pertama itu sebagai kandidat terpilihnya di Pilmapres dan akhirnya menjadi sang juara di Pilmapres. Gimana sih rasanya Aulia? Jadi rasanya itu pastinya senang dan bangga terhadap diri sendiri. Kemudian yang saya rasakan itu mulai dari seleksinya, saya mempersiapkan diri mulai dari penulisan CV, kemudian esai. Jadi saya mengangkat sebuah tema di mana perpajakan itu banyak beranggapan masyarakat bahwa pajak itu dijadikan sebagai sebuah beban. Jadi saya mengangkat esai tersebut yang nantinya pada saat pemilihan saya presentasikan di depan dosen. Oke. Seperti itu. Oke. Dan saat ini saya mau Aulia presentasikan sedikit dong di depan saya dan teman-teman kita yang ada di Politeknik Bosowa. Silahkan Aulia. Oke, baik. Jadi untuk tema saya sendiri, di mana pajak seringkali dianggap sebagai sebuah beban. Iya. Jadi pada saat presentasi itu saya mengangkat tema tersebut. Jadi pajak di sini merupakan sebuah kontribusi wajib, memang yang harus dibayarkan oleh masyarakat, oleh warga negara Indonesia sebagai partisipasi mereka untuk negara. Dan walaupun tidak dirasakan secara langsung dampaknya, tapi secara keseluruhan bakalan berdampak untuk masyarakat Indonesia. Apalagi untuk pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan. Dan di sini kita memang sebagai mahasiswa, khususnya saya, program studi perpajakan, memang dituntut secara tidak langsung untuk bagaimana caranya berbagi dan memberikan pesan-pesan kepada masyarakat, terutama untuk lingkungan saya. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali Aulia ya. Berarti memang kita sebagai warga negara Indonesia memang wajib membayar pajak ya? Iya, bagi yang sudah berpenghasilan tentunya. Bagi yang sudah berpenghasilan. Iya. Nah,
Aulia sendiri kan tadi sebutkan pajak ini kadang dianggap sebagai beban. Oke. Mengapa sih pajak di Indonesia itu dianggap sebagai beban oleh masyarakat umum kita, Aulia? Oke, jadi kalau menurut saya, Iya. kenapa masyarakat sebagian besar menyatakan bahwa pajak ini merupakan sebuah beban? Karena banyak yang beranggapan bahwa kalau bayi baru lahir, Iya. ternyata sudah dipajaki. Tapi kenyataannya itu pajak malah kalau memiliki anak kita maksimal memakai 3, sebutannya itu 3 anak. Iya. Kemudian ini merupakan PTKP, di mana batasannya itu untuk anak sendiri minimal 3 orang, di mana menjadi pengurang baginya untuk orang tuanya yang sudah berpenghasilan di situ. Jadi namanya penghasilan tidak kena pajak. PTKP ya? Iya, PTKP sebutannya. Oke, berarti memang pada dasarnya meskipun kita nggak mau bayar pajak, tetap wajib ya. Jadi tapi kan tadi kan Aulia bilang bagi yang berpenghasilan. Nah, sedangkan kan kita kadang membuat NPWP nih ya. Kita membuat NPWP tapi kita belum berpenghasilan, itu gimana dong Aulia? Untuk NPWP sendiri Iya. sebenarnya wajib pajak ada yang namanya subjektif dan ada yang objektif. Jadi sekarang kita sebagai objek pajak subjektif, walaupun memiliki syarat-syarat dan tentunya harus berpenghasilan dulu baru bisa membayar pajak. Iya. Dan kita sebenarnya sudah dimudahkan oleh sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, di mana kita bisa melaporkan secara online. Bahkan kita dipercaya untuk menghitung dan melaporkan pajak kita sendiri seperti itu. Dan untuk pegawai sendiri sudah dipotong pajaknya, dan untuk memudahkan kita harusnya lebih mudah karena sudah secara online. Tidak perlu kita datang atau ngantri di kantor pajak. Bahkan kita sekarang sudah ada program relawan pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan mahasiswa untuk bisa berpartisipasi membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Seperti itu. Oke, berarti seperti relawan pajak. Yang saya ketahui juga kan di Politeknik Bosowa ada relawan pajaknya ya? Iya, betul. Apakah Aulia salah satu dari relawan pajak tersebut? Alhamdulillah saya terpilih menjadi relawan pajak, salah satu relawan pajak dari Politeknik Bosowa, dan sekarang ditempatkan bertugas di KPP Pratama Makassar Utara. Seperti itu, kami ditugaskan mulai dari Maret sampai Desember 2023. Jadi kami akan membantu wajib pajak dalam melaporkan, bahkan untuk hal-hal yang lain yang perlu diperbantukan di KPP. Seperti di itu. KPP. Oke, jadi selain hanya di KPP, Aulia juga bisa dong membantu teman-teman sivitas akademika yang ada di Politeknik Bosowa? Bisa ya? Iya, bisa, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi untuk teman-teman nih, untuk dosen, untuk pegawai-pegawai, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, boleh, ayo kita sama-sama melaporkan pajak kita ya. Iya, betul sekali, Demi Kak. membantu negara kita untuk terus maju dan berkembang ke depannya. Oke, luar biasa. Nah, kita lanjut untuk Pilmapres. Kan tadi kita sudah bahas terkait pajak-pajak, beban pajak. Selama Aulia ikut kompetisi Pilmapres, ada nggak sih Aulia satu atau berapa pertanyaan yang Aulia sulit untuk Aulia jawab? Jadi untuk pertanyaan sendiri, pada saat itu saya diuji oleh Pak Direktur, Pak Direktur Politeknik Bosowa, kemudian Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, kemudian salah satu dosen. Jadi di dalam penilaian tersebut ada pertanyaan secara umum mengenai pajak, kemudian pertanyaan dalam bentuk kepribadian seperti itu, Kak. Jadi untuk pertanyaannya sendiri saya dipertanyakan apakah masyarakat atau warga negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, dan apakah bisa wajib pajak ini memaksa pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur seperti itu. Dan jawabannya nih saya lebih penasaran di jawaban yang kedua, apakah pemerintah berhak memaksa masyarakat untuk terus membayar pajak demi infrastruktur? Iya, jadi pemerintah di sini wajib untuk memberikan arahan kepada masyarakatnya, terutama untuk gubernur, wali kota, dan petinggi-petinggi daerah yang lain untuk bagaimana caranya warga masyarakat bisa membayar pajak. Kemudian tentunya pemaksaan pajak ini sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi kita punya dasar hukum di mana pemerintah memang sudah mewajibkan dan undang-undang sudah mewajibkan bahwa warga negara yang sudah mampu
harus membayar pajak. Dan terkait dengan warga negara Indonesia yang bisa memaksa pemerintahnya untuk bagaimana caranya infrastruktur bisa bagus, memadai, dan bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Jadi warga masyarakat ini memang bisa dan punya hak untuk memberikan bagaimana caranya agar infrastruktur ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, di mana anggaran tersebut harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, seperti itu. Jadi sebenarnya warga negara itu bisa menuntut, dan harusnya caranya juga baik dan bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat yang luas, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kita dituntut untuk bayar pajak, tapi hasilnya akan kita nikmati ya. Hasilnya kita nikmati, apalagi jika infrastrukturnya kita baik, tentunya para masyarakat semuanya, tokoh masyarakat, orang dari luar, turis mungkin akan lebih kenal Indonesia ya seperti apa. Iya, betul Kak. Oke, kalau gambaran Aulia terkait perpajakan sendiri itu apa sih Aulia? Dan kenapa Aulia memilih mengikuti kompetisi Pilmapres tersebut yang sesuai perpajakan? Silahkan. Oke, jadi persepsi saya mengenai perpajakan sendiri merupakan kontribusi yang sangat memiliki dampak dari warga negara Indonesia dan untuk warga negara Indonesia itu sendiri, di mana perpajakan memang sebuah pendapatan yang didapatkan oleh sebuah negara, di mana pendapatan ini didapatkan dari kontribusi atau peran masyarakat untuk bagaimana caranya memajukan negaranya sendiri, seperti itu. Kemudian perpajakan juga merupakan sebuah sarana atau alat yang bisa membuat negara Indonesia menjadi negara yang mampu memiliki infrastruktur yang baik, kemudian memberikan insentif-insentif untuk berbagai kalangan masyarakat seperti UMKM, kemudian masyarakat kecil, di mana mereka dibantu untuk memulai usaha. Jadi untuk berbagai bidang yang ada di sekeliling kita mampu di backup oleh perpajakan kalau semisal warga negara Indonesia sadar bahwa pajak itu memang penting dan memiliki dampak walaupun tidak dirasakan secara langsung, tapi insya Allah akan dirasakan pada beberapa tahun kemudian, bahkan untuk anak cucu kita nantinya, seperti itu. Oke. Tindakan-tindakan apa saja sih oleh yang bisa diambil dari masyarakat yang tidak membayar pajak? Jadi tindakan-tindakan yang dapat diambil pemerintah dalam khususnya pemerintah dapat melaksanakan sosialisasi di mana pemerintah mampu memberikan dorongan-dorongan atau dampak-dampak yang memang dirasakan oleh kita pada saat kita sudah membayar pajak. Kemudian kaitannya dengan pertanyaannya tadi mengenai kenapa saya memilih untuk mengikuti Pilmapres untuk program studi perpajakan. Jadi di sini saya merasa bahwa saya perlu memberikan atau mengoptimalkan peran saya sebagai mahasiswa, di mana program studi saya perpajakan sudah menyediakan wadah untuk kami mahasiswanya memberikan atau menuangkan ide kami tentang perpajakan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya mahasiswa harus memanfaatkan peluang-peluang yang telah diberikan karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Wah, luar biasa nih Aulia. Nah, dengar nih teman-teman yang ada di luar Poltek Bos atau di dalam Poltek Bos, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sudah ada di depan mata. Betul seperti itu Aulia? Betul sekali. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Jadi Aulia, kan saat ini tuh kan di Indonesia kita sudah mengenal perpajakan. Apalagi sudah ada di undang-undang ya. Terus untuk sekarang kan kita terkena pajak PPN 11% kalau di pedagang-pedagang, toko. Nah, itu tanggapan Aulia dengan PPN 11%, apakah efektif untuk dibayarkan ke pemerintah atau akan merugikan sebagian masyarakat dengan PPN yang besar tersebut, Aulia? Oke, terkait dengan PPN yang awalnya tarifnya 10%, kemudian naik menjadi 11%,
pasti ada beberapa orang yang pro dan kontra terkait dengan kenaikan tarif tersebut. Tapi intinya pemerintah di sini pasti memiliki niat yang baik untuk bagaimana caranya tarif ini memberikan dampak yang positif bagi sebagian atau mampu untuk keseluruhan warganya, seperti itu. Bahkan pemerintah mungkin memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mereka pikirkan bagaimana caranya agar perpajakan ini memiliki asas, salah satunya asas keadilan, di mana masyarakat mulai dari golongan kecil, menengah, kemudian golongan besar mampu memberikan dampak atau kontribusinya secara maksimal dengan adanya perubahan tarif ini, seperti itu. Berarti Aulia sebagai masyarakat sangat mendukung pemerintah ya untuk PPN 11% ini ya? Kalau terkait sangat mendukung, mungkin dari saya sendiri mendukung saja, tapi adapun pertimbangannya mungkin masih perlu digali, apalagi ini baru diberlakukan. Jadi saya belum terlalu mendalami atau mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa sebagian besar dari pertimbangan pemerintah, tapi saya rasa untuk ini memiliki dampak yang sangat positif untuk bagaimana caranya perusahaan-perusahaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak dan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat secara luas. Oke, jadi Aulia, saya punya satu pertanyaan nih dari tadi nih. Bagaimana sih persepsi Aulia sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai mahasiswa terkait pajak yang ada di Indonesia? Secara meluas ya, silahkan Aulia. Oke, jadi persepsi saya mengenai pajak dalam hal ini sebagai masyarakat, tentunya saya akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama itu berdampak positif untuk sebagian besar warga negara Indonesia. Walaupun banyak atau sebagian beberapa warga negara Indonesia yang merasa pro dan kontra atau tidak setuju, tapi sebagai masyarakat tentunya kita harus berkontribusi untuk negara kita sendiri, karena negara kita bisa maju kalau masyarakatnya atau rakyatnya mampu memberikan yang terbaik untuk negaranya. Kemudian dalam hal saya sebagai mahasiswa dalam hal perpajakan, saya tentunya memilih program studi ini dikarenakan memang pada saat ingin melanjutkan perguruan tinggi saya tertarik dengan program studi akuntansi dan program studi perpajakan. Awalnya saya memilih mendaftar di PKN STAN, seperti itu. Tapi bukan rezeki, jadi saya mendapatkan informasi mengenai Politeknik Bosowa, dan ternyata di Politeknik Bosowa ini ada program studi perpajakan. Jadi tanpa pikir panjang, saya langsung mendaftar dan alhamdulillah dinyatakan lolos. Dan saya betul-betul merasa beruntung bisa masuk di program studi perpajakan, karena program studi perpajakan memberikan dampak yang sangat besar, memberikan ilmu-ilmu secara tidak langsung dari program studi tersebut dan secara langsung dari dosennya sendiri. Kemudian kami bisa berkontribusi dengan warga masyarakat, kami ada program studi pengabdian, kemudian relawan pajak, dan dengan program studi perpajakan ini, saya rasa kami bisa berkontribusi untuk warga negara. Seperti itu. Luar biasa Aulia. Saya sampai terkagum-kagum loh Aulia dengan jawaban Aulia yang begitu mulia banget Aulia ya menurut saya ya. Wah, jarang loh Aulia. Mahasiswa semester 6 sudah berpikir sejauh seperti Aulia. Berpikir matang-matang terkait perpajakan, terkait program studi, terkait jurusan yang akan Aulia ambil ke depannya. Wah, luar biasa sih menurut saya Aulia ya. Alhamdulillah. Ini sih harus diberi aplaus nih Aulia. Oke, berarti Aulia kan memilih perpajakan. Aulia memilih perpajakan tentunya sudah merasakan beberapa manfaat yang diberikan oleh prodi tersebut ya. Iya. Sangat banyak. Sangat banyak. Berarti dari awal nih Aulia memilih perpajakan memang pasti punya satu tujuan nih. Nah, tujuannya tersebut Aulia memilih perpajakan selain menyukai akuntansi ini, pasti ada dong cita-cita yang Aulia ingin wujudkan. Boleh dijelaskan Aulia? Jadi untuk cita-cita sendiri, di mana saya tertarik di dunia perpajakan, saya bercita-cita sebenarnya ingin menjadi konsultan pajak, Kak. Masya Allah. Seperti itu. Dan
Adapun untuk pengalaman-pengalamannya sebelum menjadi konsultan pajak, tentunya saya rasa harus memiliki pengalaman menjadi pegawai dulu. Jadi pada saat saya memiliki pegawai, nantinya saya bisa memperlakukan pegawai-pegawai saya dengan baik sebagaimana saya mau diperlakukan pada saat saya menjadi pegawai sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pegawai sendiri, saya bercita-cita ingin menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan saya juga berkeinginan untuk bekerja di PT Unilever Indonesia. Seperti itu. Sungguh mulia ya hatinya ini Kakak Aulia. Saya doakan semoga Kakak Aulia ke depannya dapat keterima di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Amin. Ataupun kalau tidak bisa menjadi konsultan pajak. Amin. Oke, Kak Aulia, tak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Terima kasih sudah mampir di podcast Education Talk Politeknik Bosowa. Jangan bosan-bosan mampir ke sini ya Kak ya. Siap Kak. Oke, terima kasih Aulia. Baik, untuk teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa maupun luar Politeknik Bosowa, satu kata yang kita dapat capai hari ini yaitu jangan berhenti berusaha. Karena jika kita berhenti berusaha, tentunya apapun yang kita wujudkan tidak akan pernah tercapai. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.